Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Jabalul Falah dari kelas 6 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rizda Danur Fadilah dari C6 Manajemen STIS STMB. Perkenalkan, nama saya Alvin Pandani dari kelas C6 Manajemen STIS STMB. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Yang pertama, hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya sehubung dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suara, arahan, dan bimbingan yang jelas agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk menggerakkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpinan dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu, bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat dicapai secara maksimal. Yang kedua adalah tipe-tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya, bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Hal sebagaimana menurut G.R. Ferry yang dikutip Maman Ukas, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang keempat adalah tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Yang kelima adalah tipe kepemimpinan paternalistis. Kepemimpinan dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dan hubungan kepemimpinan dan kelompok. Tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi. Selanjutnya, menurut Kurlewin yang dikutip oleh Maman Ukas, mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah autokratis. Pemimpin yang demikian bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang kedua adalah demokratis. Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Yang ketiga adalah laissez-faire. Pemimpin yang bertipe demikian segera setelah tujuan diterangkan pada bawahannya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen pendidikan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Reitz pada tahun 1981 yang dikutip Nanang Patat sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya. Akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinannya. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Dan yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilakuan. Dan yang ketujuh, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusia. Selanjutnya, peranan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto sebagai berikut. Pertama, sebagai pelaksana atau eksekutif. Yang kedua, sebagai perencana atau planner. Yang ketiga, sebagai seorang ahli. Sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya di luar eksternal. Grup presentatif. Sebagai mengawasi hubungan antar anggota-anggota kelompok, controller of international relations. Bertindak sebagai pemberi gambaran, kepujian atau hukuman. Bertindak sebagai wasit dan penengah. Merupakan bagian dari kelompok eksemplar. Merupakan lambing dari pada kelompok, simbol. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. Sebagai pencipta atau memiliki cita-cita atau ideologi. Bertindak sebagai seseorang ayah. Sebagai kambing hitam. Berdasarkan dari peranan pemimpin tersebut, jelaslah bahwa dalam suatu kepemimpinan harus memiliki peranan-peranan yang dimiliki. Samping itu juga bahwa pemimpin memiliki tugas yang banyak sebagai menurut M. Ngalim Purwanto sebagai berikut. Yang pertama, menyelami kebutuhan kelompok dan keinginan kelompoknya. Yang kedua, dari keinginan itu dapat dipetiknya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar dapat dicapai. Meyakinkan kelompok mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.